pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Dengan segala sukacita, kita selalu menyambut hari-hari yang Tuhan berikan. Karena Tuhan memberikan nafas kehidupan untuk menikmati segala yang baik yang telah Dia sediakan untuk kita. Amin. Mari keluarga besar SKBB, para orang tua yang mendampingi putra-putrinya untuk menikmati sarapan sorgawi, dan juga kerabat dan sahabatku, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang sangat luar biasa. Tidak putus-putusnya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, meskipun kami masih seringkali tinggal di dalam kekhawatiran dan kegelisahan. Tetapi ya Tuhan, pagi ini kembali kami diingatkan bahwa firman Tuhan setiap hari boleh mengenyangkan kami, menguatkan iman percaya kami, dan kami boleh melewati hari-hari hidup kami tanpa kekurangan segala apapun yang baik yang Engkau telah sediakan untuk kami. Marilah ya Bapa, berfirmanlah, kenyangkan, sehatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita bersuka cita karena apa? Karena kita punya Allah yang sangat luar biasa. Masih tetap di dalam tema yang sama dalam 1 bulan ini, yaitu Tuhan, pemeliharaan Tuhan, ya, pemeliharaan Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, kita akan lihat, diisi penuh sampai melimpah. Diisi penuh sampai melimpah. Kita akan baca di dalam kitab Amsal Soleman, pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Stop dulu. Dikatakan bahwa muliakan Tuhan. Dengan apa? Dengan hartamu. Ternyata memuliakan Tuhan tidak cukup ya dengan mulut kita saja. Tidak cukup dengan hidup kita saja, perbuatan kita. Nah, tetapi apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, kita juga harus mempunyai hati yang rela memuliakan Tuhan dengan segala berkat yang kita punya. Ya, katakan muliakan Tuhan dengan hartamu. Saya dengar ada yang bilang gini loh, saya gak punya harta. Wow, setiap kita pasti punya harta. Ya, harta itu artinya apa yang engkau miliki, meskipun sedikit ataupun berlimpah. Tidak mudah kita bisa memberi ya harta kita. Kalau kemarin dikatakan jangan jadi hamba uang katanya. Ya. Nah, hari ini Tuhan katakan muliakan dengan hartamu.
Bukan bicara tentang harta yang berlimpah, tapi hartamu. Ada berapa banyak hartamu? Sedikit atau banyak? Gak penting, tetapi muliakan dengan hartamu. Saya suka lihat begini, akhir-akhir ini kalau kita lihat di YouTube, lihat di TikTok, banyak orang yang memamerkan harta kekayaannya. Ya, wow, baru beli mobil, baru beli cincin, baru beli ini dan itu yang harganya luar biasa, baru beli rumah, baru perbaiki rumah. Waktu saya melihat itu, gak usah lihat aja, lihat judulnya, hati saya sudah sedih. Kenapa? Karena saya tahu di Indonesia ini, di Jakarta ini saja kota besar, ya, masih banyak orang yang tidak punya rumah. Masih mending kalau bisa ngontrak. Ada banyak orang-orang yang tinggal di kolong jembatan, ya, di Uber sama petugas keamanan. Kenapa? Karena memang kolong jembatan bukan tempat untuk tinggal. Tapi mereka memang benar-benar tidak punya kemampuan. Ada banyak orang yang masih mengais sisa-sisa makanan di dalam sampah, dikumpulkan. Saya teringat waktu mungkin sekitar 12 tahun yang lalu, lebih kali ya 15 tahun yang lalu, ketika saya masih menjadi seorang guru, saya membawa anak-anak sekolah field trip jalan-jalan ke Pantai Ancol begitu. Di situ biasa anak-anak selalu kan disediakan makanan, ya. Siswa-siswi SKBB berdoa, ya. Kalau kehendak Tuhan, barangkali aja tahun ini kita bisa field trip lagi. Setelah 2 tahun tidak field trip. Ya, anak-anakku, saya ingat banget waktu lagi habis makan siang di tepi pantai begitu. Di situ banyak sekali para penyewa perahu, ya. Banyak orang-orang begitu, ya. Pedagang-pedagang asongan. Lalu setelah selesai kami makan, saya melihat ada beberapa orang yang korek-korek sampah itu, karena kami bawa kantong plastik besar untuk box bekas makanan begitu. Lalu mereka mulai menemukan, kebetulan makannya dengan dengan fried chicken begitu, ya, ayam goreng begitu, ya, bahasa Indonesianya. Nah, mungkin ada anak-anak yang makannya tidak bersih, mereka kumpulkan loh. Aduh, saya sedih luar biasa, sedih rasanya, ya. Murid-murid saya juga lihat. Besoknya di sekolah kami perbincangkan itu. Menjadi apa? Menjadi pelajaran. Mereka mengerti, ya, orang tua mereka punya uang, tetapi bukan berarti mereka boleh buang-buang makanan, ya. Nah, itu termasuk apa? Tidak mempermuliakan Tuhan. Nah, kembali lagi, saya lihat banyak orang mempunyai harta banyak untuk dipamerkan. Apalagi sekarang orang bisa bikin YouTube dengan mudah, ya, dipamerkan begitu. Waduh, luar biasa, menyedihkan, ya, luar biasa menyedihkan buat saya, ya. Nah, anak-anakku, hari ini firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Artinya apa? Ketika kamu memiliki harta, sedikit ataupun banyak, orang melihatnya, orang akan berkata, wow, luar biasa Tuhan. Saya juga mau percaya Tuhan. Bagaimana bisa begitu? Ketika dengan hartamu engkau menunjukkan kasih Kristus. Dengan hartamu engkau mau berbagi. Engkau mau memikirkan mereka yang kekurangan, ya. Engkau mau memikirkan mereka yang masih banyak kebutuhan. Kalau dikatakan lagi, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan, ya. Ini dikatakan buah sulung. Artinya orang Israel waktu itu kalau mereka panen begitu, panen pertama mereka akan bawa ke rumah Tuhan. Mereka tidak pergunakan panen itu, mereka bawa ke rumah Tuhan semuanya, ya. Lalu apa yang akan terjadi?
Kita baca ayat yang ke-10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kalau kita perhatikan begini, ayat yang ke-9 dikatakan kamu muliakan dengan hartamu, ya, tidak boleh kikir, begitu kan, ya. Tetapi dalam ayat yang ke-10 kalau kita baca lagi dikatakan maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Disuruh memberi, tapi kok lumbungnya bisa penuh? Bukankah kalau kita memberi berarti apa yang kita miliki akan berkurang? Firman Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Waktu kamu sudah menanam, ya, lalu mulai panen, nunggu nih panen pertama. Tuhan bilang hasil pertama itu berikan, ya, jangan kamu pergunakan. Waduh, rasanya sulit sekali ya. Tetapi Tuhan bilang karena hal itu loh maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Artinya apa? Lumbung itu tempat penyimpanan beras, ya, gak akan habis-habis. Tempat penyimpanan tabungan kamu tidak akan habis-habis, begitu ya. Diisi penuh sampai melimpah-limpah. Artinya apa? Makin kamu memberi, makin apa? Makin bertambah, ya. Kalau kita lihat dalam satu ayat, saya teringat ke satu ayat di dalam Lukas pasal ke-6 ayat yang ke-38a. Lukas pasal 6 ayat 38a dikatakan demikian. Berilah dan kamu akan diberi. Wow. Waduh, ya. Berilah dan kamu akan diberi. Beri dulu, begitu ya. Lalu dikatakan suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Siapa yang pernah ikut mama beli beras di pasar? Kan ada gelas penakarnya tuh, ya. Nanti tukang beras akan isi penuh, terus nanti ada kayu diratain gitu ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Takaran yang baik dipadetin, digoncang-goncangin biar tambah padet. Aduh, bahkan sampai meluap keluar katanya. Itu akan Tuhan berikan kepadamu, dicurahkan ke dalam ribaanmu. Bagaimana bisa itu terjadi? Karena kamu suka memberi. Ya. Mari, untuk memberi bukan kamu harus menjadi orang kaya. Kamu bisa memberikan perhatian. Ya. Saya ingat kemarin siang-siang tetangga saya telepon saya lihat ada miss call. Saya pikir kenapa ya? Bukankah ini lagi jamnya sholat ya? Tapi kok dia bisa telepon saya begitu? Karena saya tahu dia rajin sholat. Lalu saya ragu-ragu, apa mungkin kepencet begitu ya HP-nya. Tapi saya coba untuk telepon. Ternyata dia lagi sakit. Ya, dia bilang dia diare, dari subuh diare. Dia tanya, kamu punya obat enggak? Ya, saya bilang saya ada obat sakit perut. Coba minum begitu, ya. Waduh, kenapa sih kami berbeda iman, tapi kok kami bisa saling memperhatikan begitu ya? Karena apa? Karena saling memberi. Saya selalu diajarkan orang tua saya, kalau memberi jangan cuma karena seiman, tetapi memberi kepada orang yang membutuhkan, terlebih lagi kepada saudara seiman. Ya, bukan karena harus jadi kaya. Tidak, saya punya obat yang sederhana. Saya bukan orang kaya menurut ukuran dunia. Saya punya obat, saya beli di toko obat dekat SKBB yang hanya berapa ribu ya. Saya lupa apakah
12.000 atau 8.000, saya lupa. Ya, obat sakit perut. Anak-anakku, seluruh yang sedang mendengarkan, menikmati sarapan sorgawi pagi hari ini, mari kita mau belajar memuliakan Tuhan, bukan hanya dengan perkataan, bukan hanya dengan perbuatan baik, tetapi kita kikir. Ya, itu sama aja, tapi belajar memberi. Mungkin tetanggamu butuh, ya, butuh sesendok kecap manis karena nggak punya uang untuk membeli. Mari berikan, ya. Mungkin tetanggamu butuh doamu, butuh perhatianmu, ya, butuh sapaanmu. Mari berikan, karena Tuhan katakan kita memuliakan dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dengan harta, bicara materi, ya. Kita tidak pernah menjadi kikir, kita tidak cinta kepada uang. Tuhan yang akan membuat kita tidak kekurangan, karena lumbung-lumbung kita diisi penuh sampai melimpah-limpah. Bahkan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tempat pemerasan anggur, ya, orang Israel dulu tuh punya pemerasan anggur di rumahnya. Itu sampai meluap. Kenapa bisa sampai meluap? Karena panen anggurnya sangat berlimpah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat luar biasa. Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk tidak menjadi hamba uang, tidak menjadi kikir, tetapi kami mau belajar memberi. Karena dengan memberi, kami memuliakan Tuhan dengan harta kami. Meskipun harta kami sedikit. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan memelihara kami lebih daripada apa yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anakku, semuanya jangan pernah menjadi kikir, belajar memberi, maka berkat Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tuhan Yesus memberkati.